Malam ini kita akan membahas bahwa datangnya bulan Ramadan itu merubah segalanya, merubah alam semesta sampai kepada alam jin, malaikat, bahkan merubah kondisi surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat masyhur apabila datang bulan Ramadan, sering disampaikan oleh para khatib dan juga para duat. Hadis yang muttafaq alaihi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin wa fi riwayatin wa suffidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan seluruh pintu-pintu surga, akan ditutup seluruh pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu para syaitan. Di dalam hadis ini ada 3 peristiwa. Bagaimana perubahan surga, bagaimana perubahan neraka, dan juga bagaimana perubahan alam jin atau syaitan. Yang pertama di sini Nabi SAW mengatakan futihat abwabul jannah. Ingat di sini kalimatnya bukan futihat, tetapi futihat, menggunakan tasdid. Beda maknanya. Kalau futihat artinya adalah siyagul mubalaghah, berarti bentuk yang berlebih-lebihan. Jadi pintu surga itu dibuka, betul-betul dibuka, bukan hanya sekedar dibuka. Antum kalau buka pintu ya biasa saja. Ini buka pintu betul-betul dibuka karena menyambut bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang pintu surga. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Sampai apabila kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu sudah berada di pintu-pintu surga. Karena Rasul mengatakan, sayati alaikum zaman kadidu minaz-ziham. Akan datang kepada kalian zamannya di mana manusia berdesak-desak di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan wa futihat abwabuha. Maka pintu-pintu itu tiba-tiba dibuka semua, dan berkatalah para penjaga pintu surga itu, keselamatan bagi kalian, tibtum fadkhuluha khalidin. Sungguh kalian beruntung, masuklah kalian dan kalian akan dikekalkan di dalam. Dari sini menunjukkan bahwa surga itu memiliki pintu-pintu, dan jumlah pintu surga itu semuanya 8 pintu. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang keutamaan wanita salihah. Kata Nabi SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati syi'ti." Apabila seorang wanita salihah itu menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah dari 8 pintu surga yang engkau sukai. Dari sini menunjukkan bahwa jumlah pintu surga itu ada 8. Lah di antara nama-nama pintu surga itu, yang 8 itu, ada yang disebut dengan babus shalah. Memang pintu khusus orang yang gemar salat. Yang kedua ada namanya babus sadaqah. Memang pintu itu khusus dimasuki oleh orang-orang yang gemar sedekah. Ada namanya babul jihad, pintu khusus bagi para syuhada. Ada namanya babul aiman. Ini pintu khusus bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Kemudian di sana ada babut taubah, pintu surga yang dikhususkan orang-orang yang suka bertobat, istighfar. Dan namanya pintu babul kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa meredam kemarahan.
Ada namanya babu dzikri, pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang suka zikir. Sebagaimana Rasul mengatakan, sabaqal mufarridun. Sungguh mufarrid telah mendahului kita semua masuk surga. Siapa mufarridun itu? Adz-dzakirunallaha katsira wa dzakira. Wanita-wanita, laki-laki dan wanita yang suka berzikir. Kemudian di situ ada babul ilmi, pintu para ulama. Ada babul hajj, pintu haji, dan ada babul radhi. Nah di sana ada pintu namanya babur rayyan. Nah ini khusus orang yang berpuasa, namanya bab ar-rayyan. Karena masing-masing pintu itu disediakan penyeru. Kalau memang dia ahli salat, maka penyeru akan memanggil, wahai ahlu salat, masuklah dari pintu ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa in kana min ahli salat du'iya min babis salat. Kalau dia pakarnya salat, maka akan dipanggil dari pintu salat. Dan subhanallah, apabila masuk di permulaan Ramadan, itu seluruh penjaga-penjaga pintu sorga, para malaikat-malaikat Allah itu, mereka akan teriak, memanggil-manggil kita yang ada di bumi ini. Apa panggilan mereka? Ya bagil khairi akbil, wa ya bagis syarri adbir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuklah dari pintu ini. Semua penjaga pintu surga memanggil seperti itu. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, menyingkirlah dari pintu-pintu ini. Artinya bahwa masuk Ramadan saja kita sudah dihabar gembirakan oleh para malaikat penjaga pintu surga agar kita masuk dari pintu-pintu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, pintu surga itu, daun pintunya saja, itu dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa zat Muhammad berada di tangannya. Ma inna ma bainal misra'aini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa Hajar, atau kama baina Makkah wa Busra. Sesungguhnya jarak daun pintu sorga, daun pintunya saja dari ujung ke ujung itu jarak antara Mekah dan Hajar. Hajar itu di Syam. Atau antara Mekah dan Busra. Busra di Syam juga. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, annama baina misra'aini min masari'il jannah masirata arba'ina sanata. Bahwa jarak pintu satu ke pintu berikutnya, satu daun pintu itu dari ujung ke ujung itu perjalanan 40 tahun. Sebesar apa itu pintunya? Itu menjalan kaki 40 tahun sampai di mana? Itu daun pintunya. Sebesar itu. Tapi itu juga masih berdesak-desakan pula di pintu surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kalau sudah masuk ke dalam surga, maka pintu surga tidak mungkin ditutup. Beda dengan pintu neraka. Kalau orang sudah masuk ke neraka, maka di pintu neraka itu akan ditutup dan tidak akan pernah dibuka lagi. Maksudnya, apabila ahlul jannah dakhalal jannah wa ahlun nar dakhalan nar, penduduk surga sudah masuk ke dalam surganya dan penduduk neraka sudah masuk ke nerakanya, maka pintu neraka itu langsung ditutup dan tidak akan pernah dibuka bagi orang-orang yang dikekalkan di dalamnya. Berbeda dengan pintu surga. Apabila seluruh orang-orang ahli jannah itu masuk ke dalam surga, maka pintu tidak akan ditutup. Kenapa demikian? Alasannya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa bedanya pintu neraka dengan surga? Kok orang masuk surga pintunya nggak ditutup? Kalau orang masuk neraka pintunya pula ditutup. Kata beliau ada 3 alasan. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, zihabuhum wa iyabuhum wa tabu'uhum minal jannati haitsu sya'u. Dengan terbukanya pintu surga itu berarti mereka bebas untuk keluar, bebas untuk masuk, sehingga mereka bisa berjalan ke sana kemari. Yang kedua, dukhulul malaikati alaihim kulla waqtin. Masuknya para malaikat menemui ahlul jannah mengucapkan salam pada setiap waktu. Kemudian yang ketiga, annaha daru amnin la yahtajuna ila ghalqil abwabi dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim, karena surga itu tempat aman. Kalau di dunia antum pintu dibuka terus, aman enggak? Enggak aman. Handphone hilang sebentar. Padahal orangnya dalam rumah. Karena pintunya dibuka gitu. Karena surga itu darul amni, maka pintunya tidak akan pernah ditutup. Namanya tempat yang aman. Kalau di bumi tidak bisa kayak gitu.
Ya, sudah pintunya ditutup, dikunci pakai teralis, ada satpam, ditulisi anjing galak, awas setegangan setrum tinggi. Macam-macam di dunia itu kan, macam-macam lapisnya itu, supaya aman gitu ya. Sampai dibuat klaster perumahan itu, pintunya satu dari depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Beda dengan neraka. Kalau neraka itu memang ditutup supaya jangan keluar. Nanti disiksa keluar dia lari. Makanya disebutkan alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Tertutup semua pintunya, mau lari kemana dia? Makanya kenapa Allah mengatakan kullama aradu an minha uidu fiha. Setiap mereka hendak keluar, ditarik lagi. Keluar, ditarik lagi. Itulah neraka. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Anda bisa bayangkan bahwa pintu sorga itu dibuka yang seluas itu daun pintunya di bulan Ramadan. Apa hanya di bulan Ramadan pintu sorga itu dibuka? Tidak. Ada 4 perkara di mana pintu sorga itu dibuka. Pertama jelas ketika masuknya bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Berdasarkan hadis yang kita baca, idza jaa Ramadan atau idza dzakhala Ramadan futtihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Kemudian yang kedua, setiap hari Senin dan hari Kamis. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu di sorga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin. Maka setiap hamba hari Senin dan Kamis itu akan diampuni dosanya, hamba-hamba yang beriman, kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan dan juga orang-orang yang suka memutus silaturahim hatta yastaliha, sampai keduanya akur kembali dan berdamai. Orang yang bermusuhan, memutus silaturahim dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang ketiga, indal wudu, ketika berwudu. Ketika antum berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighu al-wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat abwabul jannata samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a." Kata Rasul, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan dia sempurnakan wudunya, kemudian membaca doa selepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, kecuali pintu-pintu sorga akan dibuka yang 8 itu, maka orang itu dipersilahkan masuk dari pintu sorga sesuai dengan yang ia kehendaki. Kemudian yang keempat, ketika seseorang masuk ke dalam sorga, tadi sudah dijelaskan, kalau semua orang penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, maka pintu itu akan dibuka dan tidak akan pernah ditutup. Lah salah satunya apa? Di bulan Ramadan. Ini peristiwa yang pertama Ramadan membuat perubahan di sorga. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uliqat abwabun nirah. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis, tapi hadis ini memang dibicarakan tentang sahih dan tidaknya. Ketika Nabi mengatakan auqad 'alan nari alfasanatin hatta ahmarra. Neraka itu apinya akan dinyalakan selama 1000 tahun sampai warnanya memerah. Thumma auqada 'alaiha alfasanatin. Kemudian Allah membakar lagi selama 1000 tahun setelah memerah itu warnanya, hatta biyaddat, sampai warna apinya memutih. Thumma auqada 'alaiha alfasana. Nah, Allah membakar lagi selama 1000 tahun hatta suwaddat, sampai warnanya menjadi hitam. Jadi 1000 tahun memerah, 1000 tahun memutih, dan 1000 tahun menghitam. Fahiya sauda mudlimah. Sekarang neraka itu bentuknya sauda, apinya sangat pekat hitam dan gelap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penghuni neraka itu disebutkan yang akan masuk ke dalam neraka itu dari 100 itu 99%. Ingat penghuni surga itu sedikit kan? Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari,
Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, "Ya Adam," kata Adam, "Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Rabb, wa sa'daik wal khairu fi yadaik, dan kebaikan ada pada tanganmu ya Rabb." Tiba-tiba Allah mengatakan, "Ya Adam, ukhruj bi'asan nar." Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu orang-orang yang dipastikan masuk neraka, utusan-utusan neraka. Maka Adam mengatakan, "Wa ma ba'sun nar?" Siapa yang Anda maksudkan itu orang-orang yang utusan-utusan yang masuk ke dalam neraka itu? Maka Allah mengatakan, "Min kulli alfin is'umi'atin wa tis'atu wa tis'in." Setiap 1000 masukkan ke neraka 999. Satu masuk surga. Subhanallah kan. 999 masukkan ke neraka dari turunan wahai Adam. Satu masuk surga. Menunjukkan bahwa penghuni neraka banyak gitu ya. Fadzaka hina yashibu saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlah wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Dan ketika itu anak-anak yang kecil menua, beruban, wanita-wanita hamil tiba-tiba keguguran, dan kau lihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah yang menimpa kepada mereka sangat dahsyat. Maksudnya hari kiamat. Fashtadda dzalika alaihim. Kemudian para sahabat merasa berat. Kalau 99 masuk neraka, satu masuk surga. Sebab beratlah para sahabat kok. Lalu kami di mana wahai Rasul? Kami di mana gitu? Ya Rasul, ayyuna dzalika rajul. Kemudian Nabi SAW mengatakan absyiru. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Rasul mengisyaratkan kepada satu kabilah yang akan muncul di akhir zaman yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Apa kata Rasul? Absyiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Artinya dari Ya'juj dan Ma'juj itu 999 dan satu dari kalian. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu 999 banding satu dari kita. Mereka masuk neraka, kita masuk surga. Menunjukkan bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu banyak gitu ya. Wajar kalau Rasul mengatakan, kalian kira jihad sudah selesai, kata Rasul. Tidak. Jihad itu masih berlangsung. Perang itu masih akan ada. Sampai Allah datangkan kepada kalian sebuah kaum yang kalian tidak bisa memeranginya. Yang kalian tidak bisa membunuhnya. Kemudian Rasul mengisyaratkan kepada kaum Ya'juj wa Ma'juj, bagaimana kita akan merangi mereka? Berjihad melawan mereka. Sementara satu melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Mana bisa menang? Antum aja dikeroyok 10 orang bonyok. Ini yang ngeroyok 999. Cuman enggak bonyok. Makanya Nabi Isa tidak bisa melawan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan Isa dan pasukan kaum muslimin yang tinggal sedikit untuk sembunyi di Bukit Tur. Dan Allah menghancurkan mereka bukan dengan perang, tapi Allah mengutus azab kepada mereka berupa mengutus nagaf. Nagaf itu semacam ulat gitu ya, yang menggerogoti tengkuknya, satu mati semua mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan di pintu-pintu neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar. Makanya Allah mengatakan, "'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Jadi penjaga-penjaga pintu neraka malaikat itu ghilad, sangat keras gitu ya. Sangat menakutkan. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat penjaga neraka, malaikat mati, semenjak diciptakan tidak pernah tersenyum. Semenjak diciptakan itu menjaga pintu neraka tidak pernah tersenyum. Malaikatnya saja nggak mau senyum. Kalau masuk perumahan satpamnya nggak mau senyum kan agak segan juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun pintu-pintu neraka tentu akan berbeda dengan pintu-pintu surga. Karena pintu-pintu neraka itu kan jumlahnya 7. Pintu neraka itu jumlahnya 8. Kenapa dilebihkan 1? Pintu surga dibandingkan pintu neraka. Untuk menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaan. Dari sini Rasul mengatakan, "Inna rahmati wasi'at ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku menjangkau daripada kemurkaan. Lah di sana ada nama-nama yang disebutkan kan, neraka itu kan tingkatan-tingkatan. Ada namanya Jahannam, ada Ladha, ada Khutama, ada Syahir, ada Saqar, ada Jahim, ada Hawiyah.
Dan itu semua disebutkan dalam Quran. Adapun besarnya neraka itu enggak tanggung-tanggung ikhwan. Ketika Nabi SAW mensifatkan neraka, apa kata Nabi SAW? Di jahannam, akan didatangkan neraka jahanam di hadapan manusia di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, laha sab'una alfa zimah, di mana neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Antum lihat kalau ada, antum paham lah orang kalangan ya, kalau buat kapal itu kan mau dicemplungkan ke air itu kan harus ditarik, ya kan, ditarik oleh tambang. Kapal sebesar itu aja tidak sampai 1.000 tuh tali kekangnya untuk nari itu. Paling berapa saja, tali jangkar saja, paling berapa satu kapal itu jangkar itu. Lah ini neraka jahanam ini tali kekangnya saja Rasul mengatakan sab'una alfa, 70.000 tali kekang. Satu tali yang menggeret itu berapa malaikat? Kata Nabi SAW, ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha. Satu tali kekang itu digeret oleh 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan 70.000 malaikat dikali 70.000 tali kekang. Berapa malaikat itu? Yang narik jahanamnya saja menunjukkan jahanam itu besar. Apalagi penghuni-penghuni sorga itu juga fisiknya berbeda dengan penghuni neraka. Tentu neraka jauh lebih besar dibandingkan sorga. Karena penghuni sorga itu postur mereka seperti ada, ya 70-60 hasta ke atas gitu ya. Lebarnya 7 hasta. Tapi penghuni neraka itu gigi gerhamnya saja seperti gunung Uhud. Itu giginya, bulu mulutnya, giginya segede gunung Uhud. La haula wala quwwata. Mana besar orang itu. Ketebalan kulitnya saja 3 hari perjalanan. Mana coba besarnya supaya mudah nyiksa. Jadi nyiksanya itu mudah gitu, mau dibesarkan badannya. Tetapi walaupun demikian neraka itu tidak pernah penuh. Itu bisnya penuh neraka. Jahanam hanya mengatakan hal min mazid, ada tambahan ya Rabb, cemplungkan saja. Masih minta tambahan. Halim talati wa taqulu hal min mazid. Masih ada tambahan ya Rabb, masukkan. Lah, bicara tentang abwabun nar, pintu-pintu neraka. Ada yang pertama, babul awal, pintu yang pertama, yutlaq alaihi babu jahannam. Ada namanya babu jahannam, pintu jahannam. Dan jahannam itu serendah-rendahnya orang yang masuk ke dalamnya dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu nerakanya orang-orang yang beriman dari kalangan usatul muwahhidin, ahli tauhid yang bermaksiat. Nah, itu jahannam tuh nerakanya. Ini seringan-ringannya karena untuk orang yang beriman yang bermaksiat. Kemudian yang kedua ada namanya babul lagha, pintu neraka lagha. Dan neraka lagha ini dikhususkan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada namanya babus saqar. Dan mereka bagi para penghuni orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang yang meninggalkan salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke neraka saqar? Dulu kami tidak sholat. Jadi para tarikus sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat masuk ke neraka saqar. Kemudian juga yang keempat ada namanya babul khutama, pintu neraka khutama. Lah neraka khutama sebutkan di sini tazdadu darajatal adzab. Maka azabnya makin pedih, wasyiddatun nar, dan panasnya makin dahsyat gitu. Kemudian juga membakarnya itu luar biasa. Kemudian yang nomor 5 babul jahim. Babul jahim, maka disebutkan di sini wama adraka ma jahimullahi. Tahukah Anda neraka jahim itu seperti apa gitu? Maka di sini tahrikul ajsamu alal jam'i syadidil hararah. Maka akan membakar jasad-jasad di atas bara-bara api yang sangat panas. Kemudian ada namanya babus sa'ir dan juga ada namanya babul hawiyah. Lah, bicara tentang masalah pintu-pintu sorga, pintu-pintu neraka ini, maka di bulan Ramadan ada perubahan. Yang tadinya neraka itu dibuka, lah khusus Ramadan, Nabi SAW mengatakan wa ghulliqat abwabu an-nar atau niran. Dan ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ada perubahan di neraka. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan apa? Wasufidati syayatin. Ada perubahan di alam jin.
Di mana di bulan Ramadan ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melemahkan syaitan yang kafir, yang fasik gitu ya, sehingga mereka tidak bisa leluasa menggoda kaum muslimin. Dari sini menunjukkan apa? Allah berikan keleluasaan kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena gangguannya sudah tidak ada lagi dari alam jin. Mereka sudah menguat, melemah dan tidak menguat lagi, sehingga tidak bisa kemudian mereka menggoda seenak mereka sebagaimana di luar Ramadan, karena mereka dibelenggu. Beginilah kalau seandainya saya berikan analogi, ada dua musuh, dua-duanya preman, dua-duanya kuat, lawannya antum, kemudian ditaruh di ring tinju, yang satu diikat, yang satu tidak diikat. Enak mana yang antum pukul itu? Enak yang diikat kan itu. Lawannya diikat, antum tinggal mukuli saja lah kan. Itu kan analoginya seperti itu ya. Kalau musuh itu diikat, mudah melawannya. Tapi kalau musuh itu kemudian diliarkan, agak sulit pula kita melawannya. Lah ketika syaitan itu diikat di bulan Ramadan, akan mudah melawannya. Dan syaitan pun tidak bisa apapun. Tapi bukan berarti kemudian semua syaitan diikat, tidak. Maksudnya setan-setan yang paling jahat. Makanya dalam riwayat itu ada kalimat maradatus syayatin, marodahnya saja yang diikat itu. Maksudnya jin-jin yang luar biasa jahatnya, yang suka membuat orang kufur, musyrik, diarahkan kepada maksiat kepada Allah. Adapun kroco-kroconya yang masih ada berkeliaran, tapi mereka kurang bahaya. Antum bisa melawan mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa pula kemudian setelah jin-jin dan setan-setan yang jahat itu diikat, masih juga di bulan Ramadan itu ada yang nggak puasa, ada yang masih kurang ajar gitu ya, masih nggak puasa juga dia. Tahu bulan Ramadan, kayaknya Ramadan nggak Ramadan sama aja bagi dia itu, nggak puasa juga gitu. Alasannya apa? Kerja, sibuk, capek kan itu ya alasannya. Ingat, ada sebuah athar yang bagus. Al-Imam Al-Mujahid meriwayatkan sebuah athar. Ingat, ini bukan hadis Nabi, tetapi ini athar mauquf kepada Imam Mujahid. Jadi Imam Mujahid ini menceritakan tentang 3 orang yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 orang kaya, 2 orang sakit, 3 seorang budak. Pertama orang kaya. Allah mengatakan kepada orang kaya ini, kenapa, apa yang menghalangi kamu untuk beribadah? Kenapa kau malas ibadah? Apa dia mengatakan, sullitu alayyal mal, karena hartaku ya Rabb yang menghalangi aku untuk ibadah. Sibuk aku bisnis sana sini, buka cabang sana sini, buka ranting sana sini. Akhirnya akarnya kemana-mana. Sibuklah akhirnya saya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Allah mengatakan, apakah kamu lebih kaya daripada Sulaiman? Kamu lebih kaya dari Sulaiman? Tidak ya Allah. Sulaiman saja yang jauh lebih kaya tidak menjadikan dia malas untuk ibadah. Kemudian didatangkan orang sakit di hadapan Allah dan mengatakan, ma yamna'uka an ta'atillah, apa yang mencegah kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah? Orang ini mengatakan, ya Rabb, sakitku yang menghalangiku, aku tidak bisa beribadah karena aku sakit. Maka didatangkan kepada orang sakit ini Nabi Allah Ayub alaihi salam. Kemudian Allah mengatakan, apakah sakitmu lebih parah daripada Ayub? Dia mengatakan, tidak ya Rabb. Ayub itu sakit 18 tahun, tidak bisa bangun, harus dipapah oleh istrinya ke kamar mandi itu, kayak orang stroke. Apakah engkau lebih hebat sakitmu daripada Ayub? Tidak ya Rabb. Ayub jauh lebih hebat sakitnya, tapi Ayub tidak pernah lemas untuk beribadah. Kemudian datangkan hamba mamluk, seorang budak, dan mengatakan, apa yang mencegah kamu untuk tidak rajin taat kepada Allah Azza wa Jalla? Dia mengatakan, ya Rabb, aku ini budak, aku punya tuan, aku harus bekerja kepada tuanku. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan Nabi Allah Yusuf saat menjadi budak. Karena Yusuf kan pernah jadi budak, ya, diambil dari sumur oleh para pedagang, dijual pula dia kan itu, jadi budak. Bahkan ada seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, dijadikan 1 nama dalam Al-Quran, itu namanya Luqman Al-Hakim, itu seorang budak. Tapi lihat bagaimana Allah mencantumkan Luqmanul Hakim dalam Al-Quran, padahal dia budak tuh, budak soleh. Maka orang ini mengatakan, apakah kamu lebih budak dibandingkan Yusuf waktu ketika dia menjadi budak? Tidak ya Rabb. Maka Allah mengatakan, tapi Nabi Yusuf tidak malas untuk beribadah. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tidak ada alasan orang itu untuk tidak melaksanakan ibadah, apalagi Ramadan dimudahkan. Setan sudah dibelenggu,
Dengan puasa hawa nafsu sudah kita kuasai. Kalau tidak rajin ibadah itu kenapa? Padahal Ramadan itu satu kesempatan untuk merubah itu jauh lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Karena hidayah di bulan Ramadan itu menyongsong kita. Antum bisa lihat tidak ada satupun masjid yang ramai kecuali Ramadan. Tidak ada suara orang yang membaca Quran yang paling ramai kecuali bulan Ramadan. Orang yang nggak pakai jilbab saja di Ramadan itu sempat-sempatnya dia pakai jilbab layangan. Walaupun layangan ya, kena angin terbang ya, tapi kan masih pakai jilbab lah kan itu. Artinya bahwa Ramadan itu fursah litalqiyah. Kalau sorga saja bisa berubah, neraka saja bisa berubah, alam jin bisa berubah, bahkan langit bisa berubah. Karena Ramadan itu semua pintu langit terbuka. Bukan hanya alam langit, bahkan alam malaikat berubah. Karena di malam Lailatul Qadar malaikat akan turun ke bumi itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil. Dunia berubah di bulan Ramadan. Lah kalau semua alam semesta bisa berubah, kok Anda tidak berubah? Kan aneh. Padahal ini kesempatan untuk berubah. Baik, banyak hukum-hukum di bulan Ramadan dan juga sudah Isya. Tidak mungkin kita bentangkan. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.